khilaf para ulama bagi makmun, bagi imam, apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan keras atau dengan sir. Sebagian ulama berpendapat dikeraskan dengan alasan karena itu bagian Al-Fatihah dan juga beberapa riwayat hadis-hadis. Namun perlu diketahui, semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim dhaif, tidak ada yang sahih. Iya. Pendapat jumhur dari pendapat imam yang tiga, yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka berpendapat tidak disyariatkan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, adalah Rasulullah SAW, kata Anas, adalah aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Uthman, maka mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat yang lain, mereka memulai bacanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sunnahnya disirkan, Pak. Ya, tidak dengan dikeraskan. Bab baca Fatihah sir ataupun jahar ni tuan-tuan, dia bukan sunnah bid'ah. Dia bab rajih marjuh. Ada riwayat daripada Anas kata Nabi baca bismillah cara kuat, tapi riwayat ni sebenarnya riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, kerana majoriti anak murid Anas meriwayatkan secara sir. Mana Nabi baca slow bismillah tu, baca slow. Jadi bila seorang je riwayat kata jahar, yang lain, ramai yang lain baca slow, kita kata yang rajihnya yang slow. Imam Bukhari pun kata slow. Bahkan majoriti ulama, majoriti mazhab kata slow. Imam mazhab Syafi'i je kata jahar. Kekuatannya ada, kekuatan dalil ada pada yang kata slow. Orang tanya saya, Ustaz, sah kita semayang belakang orang yang bismillahnya kita tak dengar? Takut dia tak baca kot bismillah. Kita kata hadis ada, Nabi baca slow, sahabat tak dengar. Dan itulah paling banyak riwayat yang sahih. Tak boleh Ustaz, saya mesti nak dengar kat dia baca. Saya tanya orang yang tanya saya tu, semayang Zuhur, Haji dengar tak dia baca Fatihah? Tak dengar Ustaz. Kalau baca Fatihah satu surah tak dengar, bismillah tak dengar, takkan tak sah kot. Benda ada dalil tuan-tuan, kita ikut. Jadi bila pejabat mufti dah buat satu keputusan nak pakai sir, kita sirlah. Dari sudut pentadbiran, kita nak seragamkan kerana tanggungjawab mufti nak supaya rakyat dia berpegang dengan dalil yang sahih. Saya kat Perak, saya pergi Perak. Perak pakai jahar, imam-imam dia pakai jahar. Saya tak setujulah, tapi kalau saya duduk belakang imam yang jahar, saya okey, saya tak mufarakah pula. Jadi bila kita pentadbiran sini kata mesti baca sir, ikutlah. Bukannya disuruh buat benda bid'ah pun, bahkan disuruh pegang pendapat yang kuat je. Saya tahulah ini memang ada hujah dalam mazhab Syafi'i, tapi majoriti ulama-ulama hadis dan majoriti mazhab, 3 mazhab, dan mazhab ahli hadis, Imam Bukharinya, Asy-Syaukaninya, semua sebut. Maknanya guru saya Arnaud, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut memang jahar itu lebih kuat, sir itu lebih kuat. Masalahan ini saja permasalahan ini. Kadangkala Nabi salat dengan tidak membajaharkan bismillah, hadisnya jelas. Kadangkala Nabi salat dengan menjaharkan bismillah. Nah, bagaimana kita seorang mukmin berprinsip kalau seandainya kita berpatokan kepada hadis? Oh, kadangkala kita salat pakai bismillah, kadang kita salat tak pakai bismillah, begitu? Enggak. Kalau begitu berarti kita tidak konsisten dalam ibadah. Ulama mengajarkan, anda pilih, anda mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i jaharkan bismillah. Ini dalilnya. Yang tidak boleh itu mazhab ini menghantam mazhab ini. Maksudnya orang yang baca bismillah menyalahkan yang tak baca bismillah. Ini yang tak boleh. Orang yang tak membaca bismillah menyalahkan orang yang baca bismillah di situ, karena kedua-duanya sama-sama ada dalil.
Nah, permasalahan dia hari ini adalah ketika orang-orang yang menafikan mazhab, menafikan fikih. Kami tidak ada pakai fikih kami langsung aja ke Rasulullah. Karena fikih itu menurut kami sama saja dengan kita, itu kan manusia, buatan manusia juga. Kan? Buatan manusia. Memang buatan manusia, tapi setelah diolah menjadikan sebuah kajian yang tinggi. Itu ulama-ulama yang berijtihad itu bukan sembarangan orang itu. Imam Syafi'i, ya, Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Mana ada orang yang hari ini sehebat kemampuan seperti ulama mazhab yang 4? Tidak ada. Profesor pun dia, doktor pun dia, tidak ada. Tidak ada orang yang menyamakan keilmuan dengan ulama yang berempat ini. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada catatan sejarah orang yang pernah hafal 1 juta hadis. Baru Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada. Maka mungkinkah kita yang hari ini kemampuan kita tidak sama dengan ulama mazhab yang 4, kemudian kita tidak percaya dengan mereka? Nah, ini keterlaluan. Maka fikih mengajarkan kepada kita untuk konsisten dalam beragama. Maka disebutkan di situ tu bahawa Jumat Nabi berkhutbah tapi duduk. Satu lagi Sayyidina Ali berkhutbah tapi tak pakai duduk. Mulai dari awal sampai akhir tak pakai duduk. Kita mana? Kita mazhab Syafi'i, ya kita ambil yang duduk. Kenapa tadi saya katakan nanti akan kita lihat, akan kita saksikan, dan terasa kita nanti perlunya kita bermazhab. Bukti hari raya kemarin di salah satu daerah di Pekanbaru, salah satu tempat di Pekanbaru, yang khatibnya tanpa pakai takbir. Khatib hari raya tak pakai takbir, macam khutbah Jumat dibuatnya, tak pakai takbir. Jadi macam takbir biasa, macam khutbah biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Padahal dalam khutbah hari raya itu khutbah pertama 9 takbirnya. Khutbah yang ke-2 itu 7, ada yang mengatakan 5 khutbahnya, takbirnya. Tapi ada diawali dengan takbir terlebih dahulu. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru muqaddimah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala. Itu khutbah. Nah, kemarin sudah kita jumpakan, ini curhat beberapa pengurus masjid dengan jamaah. Khatib tidak berkhutbah, tidak bertakbir ketika khutbah hari raya. Tidak pakai takbir. Jadi langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung dia tanpa pakai takbir. Langsung membaca muqaddimah tanpa pakai takbir. Jadi kata pengurus masjid ini, ada jamaah makmum di bawah mengingatkan at-takbir. Ini makmum, berarti makmum ni pernah ngaji ni. Takbir. Tetap ustaz tadi tak peduli. Jadi setelah turun kata ustaz khatib tadi, takbir, apa kata dia? Takbir ketika khutbah itu masih diperselisihkan oleh para ulama kata ni. Yang ada tu takbir ketika salat kata ni. Jadi ketika khutbah itu tidak ada. Nah, kita mulai menjumpakan yang ini nih. Masyarakat mulai bingung. Itulah gunanya mazhab. Di mazhab kita Syafi'i, mazhab jumhur ulama, khutbah hari raya pakai takbir. Nah, amalkan itu. Terlepaslah ada khilaf yang ulama begini. Itu kan ulama yang bahasnya. Kita karena mazhab kita Syafi'i, ya itu yang kita amalkan. Nah, itu jumpa kita itu. Tak ada bertakbir katanya. Baik itu di awal muqaddimah khutbah atau di dalam pertengahan khutbah juga tak ada bertakbir. Nah, ini akan kita jumpai. Akan kita jumpai lagi orang yang menyepelekan mazhab, orang yang menyepelekan fikih. Hari ini kita jumpakan lagi mana? Mereka yang setiap 2 rakaat salat tasyahud akhir mereka seperti tasyahud awal. Ini dah banyak pula orang-orang kita ni. Dari dulu ngaji mazhab Syafi'i tiba-tiba
Salat 2 rakaat, salat sunat qabliyah ba'diyah. Duduknya macam duduk tasyahud awal. Itu termasuk ni karena virus ini nih. Jadi kata dia, Nabi itu setiap 2 rakaat salat Nabi duduk iftirash. Iftirash itu duduk tasyahud awal. Itu kata mereka, setiap 2 rakaat salat Nabi duduk seperti itu. Nah, tidak. Nabi duduk iftirash di antara 2 rakaat salat dan tasyahud awal. Jelas dalam riwayat hadis. Dan setiap akhir salat Nabi dengan duduk tawarruk. Walaupun salat Nabi 2 rakaat. Walaupun dengan 1 rakaat. Ya, dalam satu riwayat mengatakan Nabi tak pernah salat 1 rakaat walaupun witir. Witir Nabi paling sedikit 3 rakaat. Itu pun sekali saja. Mencontohkan kepada kita. Dengan berapapun jumlah rakaat salat Nabi, duduk terakhir Nabi tetap duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Hari ini banyak jamaah kita yang mulai mencoba-coba, temakan oleh dia bahawa setiap 2 rakaat salat duduknya itu mesti iftirash. Iftirash itu duduk antara 2 sujud itu. Karena kita kan tak sampai akhir kata dia. Kita cuma 2 rakaat saja. Jadi duduk kita duduk. Nah, berapapun jumlah bilangan rakaatnya salat Rasulullah, 1, 2, 3, 4 rakaat, di rakaat terakhir tetap Nabi duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Jadi kita konsisten. Hadis yang kita pelajari ada. Jadi jangan kita terbawa-bawa. Ini kita terbawa-bawa. Salat sunat dah macam tu aja dia ni pengaruhnya bahaya ni Wahaboy ni. Kata dia kami tak butuh mazhab di mazhab Syafi'i seperti itu. Kami berpegang ke hadis. Tajak. Emang kami kok tak berpegang ke hadis apa? Emang kami ni tak faham hadis apa? Kami ngaji hadis ini. Hadis yang kita baca. Nah, itu tujuan mazhab itu, mengarahkan kita agar kita ada peluang, agar kita punya kendali, agar kita jelas arah dan tujuan ibadah. Kami kadang-kadang subuh kami berkunut Ustaz, kadang tak berkunut. Kami ni mazhab kami mazhab nasionalis. Nah, itu mazhab nasionalis, bukan itu mazhabnya toleransi. Bukan. Anda Syafi'i ya pakai kunut salat subuh. Gitu aja dia. Ini bukan masalah toleransi, bukan masalah nasional dan lain sebagainya. Ada sebagian masjid macam itu. Masjid kami ini masjid umum Ustaz. Tidak ke tidak ke NU, tidak pula ke Muhammadiyah, tidak ke Salafi, tidak ke Aswaja. Jadi ya kadang kami berkunut, kadang kami tidak. Kadang kami pakai bismillah, kadang tidak. Kadang kami pakai zikir jahar, kadang tidak. Itu masjid abu-abu namanya itu. Tak jelas apa amalannya itu. Kalau bagus itu dah biaya. Karena masjid itu bukan didirikan oleh orang NU, masjid itu juga bukan didirikan oleh orang Muhammadiyah, masjid itu bukan juga didirikan oleh partai politik, masjid itu bukan juga didirikan oleh ormas-ormas. Udah, masjid itu mengikut kepada mayoritas kaum muslimin. Seperti apa mayoritas kaum muslimin? Lihatlah masjid jami', melihatlah masjid yang ada di negara mereka. Ya, Indonesia tengoklah Istiqlal, macam mana amalan orang Istiqlal. Nah, itu lagi. Berarti masjid itu masjid umum. Umum ya, tengok macam mana amalannya orang umum seperti apa. Baca bismillah jahar. Umumnya di mazhabnya di Indonesia karena mazhabnya Syafi'i, ya ikutlah kepada mazhab Syafi'i. Bukan berarti masjid tadi masjid NU. Kebetulan pemahaman NU adalah pemahamannya mazhab Syafi'i. Selesai dia. Ada yang seperti itu. Jadi gado-gado. Jadi sampai penceramah pun gado-gado. Ada masjid. Sampai sekarang rutin saya di situ. Ustadz Dasman rutin juga di situ. Saya rutin juga. Akan parah. Dah berapa tahun saya ngaji di sana? 5 tahun. 5 tahun di tempat itu. Yang ngaji hadis di sana 2. Ustadz Dasman 1, saya 1. Jadi Ustaz Dasman minggu keberapa? Saya minggu ketiga. Ustaz Dasman ngaji, saya ngaji pula di minggu berikutnya. Jadi tentu terpasuk kerajo kita, apa yang nyebahas di Ustaz tu tentu kita apakan balik. Itulah tu.
Dah 5 tahun saya ngaji di sana. Sampai hari ini. Masih. Jadi tak boleh awak tak boleh dicompak lainnya, ustaz tu tak. Tapi kabarnya ustaz tu lah apa aja lagi jarang isi kata dia. Jadi namanya aja kata dia. Nah, ini penting, Pak. Penting. Konsisten dalam bermadhab, konsisten dalam berfikih itu penting. Qala hadis. Ini Muwatta Imam Malik. Ini kitab hadis ni. Macam mana kita tak faham hadisnya? Ngaji kitab hadis ni. Tapi tak pernah pula kita bilang majlis kita majlis sunnah itu, pengajian sunnah itu tak ada kita. Tak ada. Mereka itulah PD mereka mengatakan pengajian sunnah.